Selamat siang kakak-kakak. Kita berjumpa kembali di GMAT modul 1.1 Kak. Ini refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, ini dalam kurung tatap maya 3 kuatkan pemahaman. Nah, nanti kita belajar bersama tentang perubahan paradigma diri PJOK. Seperti itu, Kak. Lalu sebelum mengawali pelajaran kita pada siang sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita pribadi agar nanti kita diberi kelancaran, diberi tidak ada suatu hal yang entah jaringannya putus, entah suaranya tidak bisa terdengar, entah ada yang trouble seperti itu Kak nggih. Monggo kita berdoa sejenak, berdoa dipersilahkan. Cukup Kakak, kita awali siang sore hari ini, yaitu kita ketemu di modul 1.1 Kak. Selanjutnya kesepakatan bersama menyalakan kamera bila mana baru sedang ada kesibukan yang lebih penting, bisa ditutup dulu kameranya. Lalu matikan mikrofon bila mana ada yang memberi pendapat atau suatu apapun yang ingin berkata itu, matikan mikrofon dulu. Selanjutnya hadir seutuhnya, lalu menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat yang ada. Ini nanti ada big macam, ada chat room-nya. Nah, itu kita maksimalkan ya. Klik raise hand sebelum bertanya nggih. Jadi nanti bila mana kok saya baru ada meneruskan pelajaran yang siang kali ini, nanti ada yang bertanya, kita bisa klik raise hand Kak, atau bila mana kakak-kakak baru berbagi cerita, nanti bisa ada yang klik raise hand, kok bisa seperti itu. Nah, itu nanti klik raise hand dulu. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi ini tadi sudah disampaikan ya. Bila mana ada jaringan atau mati listrik itu hal yang wajar karena wifi pun jadi ikut ngedrop ya. Harus kita siasati dengan mungkin wifi pakai HP. Seperti itu kakak-kakak. Lanjut tujuan tujuan luas Kak ini. Memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, ini di bawahnya ini Kak, kemana peserta akan menuju? Tunjukkan saja tujuan paling akhir dari keseluruhan pelatihan ini Kak. Jadi ini Kak, tujuannya ini Kak ya. Nah, ini saya blok ini. Jadi tujuannya itu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Apakah di sekolah kakak-kakak, di instansi kakak-kakak ataupun kita ini sudah profesinya sebagai guru PJOK itu pasti nggih Kak. Tapi apakah sudah bersikap reflektif kepada peserta didik Kak? Ada yang bisa berpendapat Kak ini? Jadi intinya itu reflektif, kita bisa mengubah eh, dari yang dulu ternyata dengan adanya PKG ini, oh ternyata saya pernah melaksanakan, pernah melakukan. Nah itu Kak, ada yang bisa berbagi, monggo Kak Sartina, Kak Mariati, Kak Pasa, Kak Widi, monggo Kak.
berbagi pengalamannya, Kak. Kak Widi bisa, monggo Kak Widi. Kak Widi, belum ada Kak Widi? Ya, Kak Pasa dulu, monggo Kak Pasa. Dari TK ini Kak Pasa. Kita sama-sama Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Siap. Tentang itu ya Kak, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya gitu. Ya, betul ya. Ya, itu biasanya saya sudah melaksanakannya juga ya Kak, mungkin meskipun belum penuh, saya selalu melakukan refleksi pembelajaran. Jadi saya merefleksi apa yang kurang dari pembelajaran yang sudah dilakukan dan mungkin ada yang sudah benar dilakukan itu nanti akan diteruskan atau yang kurang itu nanti akan mengganti dengan metode lain seperti itu. Misalkan di dalam PJOK atau dalam pendidikan jasmani keolahragaan ini mungkin nanti di kegiatan pembelajaran dan menerapkannya dengan refleksi apa yang menjadi kekurangan dari pembelajaran. Kemudian saya mencari metode yang tepat yang nantinya akan saya gunakan untuk pembelajaran selanjutnya, untuk refleksi selanjutnya. Tuh, Kak. Mungkin seperti itu atau ada kurangnya nanti saya mohon pencerahannya, Kak. Siap Kak Pasa, terima kasih. Jadi ada perubahan nggih Kak Pasa nggih. Kita hari ini reflektif, nanti hari berikutnya lalu dibenahi, kita pembenahan diri gitu ya Kak Pasa. Siap nggih. Terima kasih Ya. Kak Pasa. Dari Kak Maryadi, monggo Kak Maryadi dari SMK, apakah sudah melakukan atau hanya kata-katanya ini berbeda ini Kak Maryadi? Monggo Kak Maryadi. Nggih, matur suwun waktu yang telah diberikan kepada saya Kak Nugroho. Setelah saya melakukan proses atau mengikuti pelatihan PKG ini, saya baru tahu ternyata apa yang saya lakukan dulu saya menyebutnya semacam bagian evaluasi kalau saya dulu menyebut. Tapi setelah saya mengikuti PKG, ternyata itu yang disebut refleksi. Jadi setiap akhir pembelajaran saya dulu ya istilahnya saya mengevaluasi apa yang saya lakukan dan apa yang saya berikan kepada anak itu, kok anak seperti itu. Terus saya mengevaluasi, oh saya harus seperti ini, seperti itu untuk proses mata pelajaran PJOK itu bisa diterima dan dimengerti oleh para peserta didik. Tapi setelah saya mengikuti diklat PKG ini ternyata apa yang saya bilang evaluasi menjadi kalimat refleksi. Itu yang bisa saya sampaikan Kak matur suwun. Ya, terima kasih Kak Maryadi. Memang benar ya kalau dulu itu memang sebelum kurikulum Merdeka itu evaluasi, betul Kak Maryadi. Memang seperti itu dan ini kita berganti kurikulum itu menjadi refleksi Kak untuk pembenahan metode-metode kita untuk pembelajaran. Terima kasih kakak-kakak, Kak Maryadi, Kak Pasa juga ya. Terima kasih untuk berbagi pengalamannya. Kita lanjutkan slide-nya yang berikutnya. Selanjutnya tujuan. Nah, ini ada tujuan lagi Kak ini. Capaian pembelajaran khusus atau modul. Nah, ini yang khusus di modul di LMS ini ya Kak ya. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu satu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Dua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Bahas sedikit
Dua hal ini yang dicapai melalui pertemuan tatap maya. Jadi fasilitator dan peserta memastikan bahwa kegiatan diskusi kali ini adalah untuk mencapai dua hal. Jadi ini ya Kak ya, tujuannya yang modul 1.1 itu nanti bertujuan tentang ini Kak, memahami konsepnya yang ada di paradigma perubahan itu untuk keberpihakan kepada murid Kak ini Kak. Jadi istilahnya guru itu tidak bisa hanya mentransfer ilmu ya Kak. Jadi fasilitas ataupun aset-aset sekolah itu kita berikan kepada peserta didik. Walaupun kita aset sekolah eh, belum komplit, tapi kita sebagai guru PJOK kita bisa memodifikasi Kak, bisa memodifikasi pembelajaran-pembelajaran yang ada. Seperti itu Kak. Dan refleksi ini juga harus ditulis Kak, jangan sampai hanya di angan-angan, oh aku kurang seperti ini kepada murid-murid atau peserta didik, nah itu kan kita tulis saja. Jadi nanti saat kita baca lagi, kita renungkan lagi, kita praktekkan lagi itu kita bisa berbenah diri kan. Jadi refleksi itu bisa nanti minta rekan sejawat untuk mengamati sebentar, kurangnya di mana atau kita sebagai guru PJOK itu memberikan pembelajaran kepada peserta didik, terutama yang keberpihakan ini, nah itu kan nanti bisa kita minta tolong kepada rekan sejawat. Bisa jadi pada saat kita kinerja itu ada nggih Kak nggih kinerja nggih. Itu bisa sekalian sama kepala sekolah nih kata saya. Seperti itu kakak-kakak itu bisa. Ada gambaran kakak-kakak? Ada gambaran nggih? Kalau ada kita lanjut ini kak. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Tujuan dari sesi kita ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Oh ya, ini Kak, ini dari PT-nya ini tolong dituliskan di kolom chat Kak ini Kak. Peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kakak-kakak dalam pembelajaran orientasi sampai 1.1 ini bisa dianalisis Kak. Misal plusnya di mana seperti Kak Mariati tadi, plusnya di mana, minusnya di mana, ini bisa dituliskan di kolom chat Kak. Nggih, monggo Kak Mariati, siap. Mohon bertanya kakak, Ya, untuk nggih. yang kita refleksi ini adalah kegiatan selama kita PKG menikah Iya, nggih Kak. atau oh oke. Berarti Iya. tidak proses pembelajaran kita ya? Ya, siap. Tapi nanti kita menujunya ke proses pembelajarannya juga Kak di Muaranya instansi kita muaranya ke situ masing-masing. ya. Tapi Iya, sementara nggih. yang kita tulis adalah selama kita melakukan PKG ya. Betul, nggih. Nanti yang kedua ke pembelajaran instansi kita masing-masing. Nggih, matur suwun. Siap, siap, siap. Monggo, Kak.
Siap, Mariati nggih. Dalam proses PKG ini kita sebaik mungkin kewajiban tugas sekolah dan PKG agar bisa berjalan dengan baik tanpa ada yang dikorbankan. Nah, ini bagus sekali, dikorbankan kan ya. Monggo kakak-kakak bisa merefleksikan Kak ini Kak. Merefleksikan selama kita PKG PJOK dari orientasi sampai modul 1.1 hari ini kita bisa merefleksikan. Dan nantinya kita juga menuju merefleksikan dianalisis di instansi kita masing-masing Kak. Kak Isdi, Kak Widi, oh Kak Widi on ini ya. Terima kasih Kak Widi, Kak Isdi, Kak Isdirian ya. Dalam proses PKG ini kita belajar bagaimana cara memberikan pembelajaran PJOK yang bermakna dan berpusat untuk peserta didik. Selain itu, kita juga belajar disiplin serta pintar memanajemen waktu. Ya siap Kak Widi. Selama kegiatan PKG ini dan mempelajari modul-modul yang ada di LMS, hal yang luar biasa bagi saya karena adanya pemahaman tentang refleksi berbasis framework dalam meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya PJOK dan membagi waktu antara tugas-tugas yang lain. Siap. Kak Suhartina, ketika pembelajaran saya merefleksi dengan menulis materi yang penting dan sulit diingat-ingat agar tidak lupa. Siap Kak Suhartina, terima kasih. Ini bagus sekali nih untuk yang Kak Widi, bisa berbagi pengalamannya Kak Widi. Kak Widi. Kak Widi. Iya, bagaimana Kak? Ya, berbagi pengalamannya Kak, ini tentang di kolom chat yang merefleksikan selama ini Kak, orientasi sampai modul saat ini, dan nantinya
Kak Widi bisa menganalisis refleksi yang diintansi kakak. Monggo Kak Widi. Untuk kegiatan dari awal sampai siang ini, saya sendiri mungkin untuk kemarin minggu hari Rabu kemarin saya tidak aktif. Kemudian setelah itu karena ada tugas-tugas yang lain, mohon maaf ya Kak Nugroho. Siap. Tapi hal yang luar biasa selama kegiatan PKG PJK ini, dari hal awal dari modul 1.1 sampai sekarang modul 1.3 dari refleksi. Nah, di situ banyak sekali manfaat ilmu, ataupun kemarin dari awal sampai refleksi berbasis framework, kemudian ada lagi terkait dengan kegiatan yang ada di sekolah juga. Yang perlu saya garis besar adalah membagi waktu itu, Kak. Ya. Kenapa Kak kok ini? Apakah framework ini sangat unik ataupun sangat baru Kak ini di refleksinya Kakak kok bisa menuliskan framework ini Kak? Karena framework ini memberikan panduan yang terstruktur ya, secara sistematis, karena bisa mengevaluasi setiap aspek pembelajaran, misal dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada akhir evaluasi. Dari itu ada pendekatan yang saya lebih fokus, itu pendekatan mengidentifikasi pada bagian apa yang namanya strategi mengajar itu. Dari hasil yang perlu ditingkatkan, dari misalkan dari tahap pertemuan pertama, kedua, ketiga itu ada strateginya masing-masing dari hasil pembelajarannya, seperti itu. Siap Kak Widi, Gitu, terima Kak kasih. Nugroho. Siap Ya, Kak terima Widi, kasih. terima kasih. Ini bagus sekali. Jadi kita memang merefleksi dari awal PKG ini, ya nantinya juga seperti Kak Widi tadi menuju ke instansi seperti itu nih Kak. Terima kasih Kak Widi. Lanjut Kak Rinto, ini baru aja Kak Rinto. Monggo Kak Rinto bisa merefleksikannya dari kita PKG ini orientasi sampai modul 1.1 hari ini, dan nantinya juga Kak Rinto apakah sudah merefleksi dan analisisnya refleksi di instansi Kak Rinto itu apa Kak? Monggo Kak. Oke, terima kasih Kak Nugroho. Siap monggo. Dari refleksi yang dapat diambil dalam PKG PJOK ini adalah kita bisa memahami lebih dalam mengenai refleksi, bukan hanya evaluasinya saja. Jadi maksudnya di sini, kalau dulu kan kita seperti yang dikatakan Kak Mariadi tadi, kan kita taunya hanya evaluasinya aja. Ketika kita udah pembelajaran berlangsung, nanti kita mengevaluasi apa yang kekurangannya, kemudian apa kelebihannya, kemudian bagaimana cara meningkatkan pembelajaran. Nah, tapi kalau yang di sini melalui PKG ini kita dapat memikirkan, kemudian merencanakan apa yang sebelum kita lakukan, kemudian apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan bahkan setelah nanti pembelajaran kita bisa evaluasi atau refleksi itu sendiri. Kemudian bagaimana caranya murid menerima pembelajaran, kemudian bagaimana anak memahami ataupun tidak. Kemudian nanti di situ kan terjadi evaluasi juga. Nah, kalau dalam refleksi di sini kan dalam PKG ini, jadi kita melibatkan semua itu sudah dirangkum jadi satu itu loh Kak. Jadi mulai dari tadi memikirkan, kemudian apa yang akan dilakukan, sedang dan setelah dilakukan, dan kita dapat
merefleksi anak-anak juga. Mungkin itu aja Kak dari saya. Siap Kak Lebih Rinto, membantu. terima kasih Kak Rinto. Jadi apakah Kak Rinto itu sudah melakukannya di instansi Kak Rinto, dan apakah apa yang terjadi Kak? Apakah peserta didik itu menerima ataupun tidak menerima, dan bagaimana Kak Rinto? Oke Kak, kalau menurut saya untuk yang refleksi ini lebih dalam lagi Kak. Jadi anak-anak lebih senang ini Kak ketimbang yang dulu. Karena anak ini kan merasa dilibatkan semua kalau sekarang kan dalam kurikulum Merdeka. Betul. Okay. Kita mengetahui ya, karakter anak satu persatu kan kalau di sini kita refleksikan bersama ya. Begitu Kak. Lebih diterima murid kalau yang ini Kak. Siap Kak Rinto. Ya, terima kasih, memang setuju ya Kak Angge. Merasa dan itu dapat. Ini ada dari Kak. Ini saya belajar banyak hal terkait pembelajaran PJOK ya. Itu ya. Saat ini tahu jadinya nanti saya akan menerapkan dan menolakkannya. Siapa Pasar? Ini apakah belum menerapkannya Kak Pasar ya, di instansi Kak Pasar? Monggo Kak Pasar bisa berbagi pengalamannya Kak Pasar. Ya Kak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya itu dulu belum ya Kak, tapi kami ya saya terutama itu kan dulu pernah ikut pelatihan yang membahas tentang refleksi ini juga. Kemudian saya juga sudah melakukan refleksi Kak sebelumnya, baik refleksi di teman sejawat maupun refleksi ke peserta didik juga. Nah itu jadi sebelumnya saya sudah melakukannya, tapi kan ini ditambah dengan yang dikaitkan dengan PJOK, ini merupakan hal yang baru untuk kami yang jenjang taman kanak-kanak, hal yang baru karena banyak sekali dari teman-teman kami tuh mereka itu penasaran Kak, kenapa kok ikut pelatihan seperti itu. Dan itu dulunya itu kan saya dapat panggilan itu, saya sudah menjawab kalau saya bukan guru PJOK, tapi memang di Taman Kanak-Kanak ada merupakan sasaran dari PKG PJOK ini. Jadi saya dan juga Pak Isdi ini antusias sekali Kak, karena pastinya nanti akan bermanfaat di jenjang kami. Seperti itu Kak mungkin. Siap, terima kasih Kak Pasal, memang dan saya nggih, tapi itu apresiasi bagus sekali Kak Isdi, Kak Pasal itu. TK itu menangkap segalanya. Seperti itu nggih Kak Pasal nggih. Jadi harus apa-apa harus bisa. Walaupun hanya temannya di instansi itu sendiri, kadang berdua kan gitu nggih. Memang betul sekali itu. Harus segalanya bisa jadi guru PJOK, bisa jadi guru kelas, bisa jadi guru agama. Terima kasih Kak Pasal berbagi pengalamannya. Selamat wilayah Pangandaran. Kita lanjutkan kakak-kakak. Kita lanjutkan berikutnya yaitu agenda analisis tentang aksi. Yang kedua, berbagi hasil analisis. Sudah berbagi Kak ini. Kita sudah berbagi melalui kolom chat dan kita sudah berbagi pengalaman yang ada di instansi kakak-kakak melalui open mic nih. Kita lanjut analisis tulisan refleksi. Mengapa kita melakukan refleksi? Ya tadi sudah dijawab nggih Kak tadi nggih. Kita melakukan refleksi seperti yang terbincangkan kita bersama nggih. Lanjut, nah ini gunakan pertanyaan berikut untuk
analisis kurang besar mboten nggih Kak ini nggih. Kekecilan nggih. Iya kan, kekecilan. Segini nggih. Nah ini, gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Bab yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya dan menulis refleksi? Hal apa yang masih keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang berbeda? Kelima, bagaimana harusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Apa yang bisa membantu saya? Analisis dapat dituliskan di sebuah media tentunya untuk membantu diskusi. Link Jamboard Kak, ini nanti saya kirimkan di link Jamboard ya Kak. Linknya nanti saya kirim di kolom chat Kak. Saya siapkan dulu, mohon izin ya. Nah ini sudah muncul. Sudah saya kirim ke kolom chat Kak, ini linknya nggih. Nanti bisa dituliskan di link Jamboard Kak. Di pertanyaan juga sudah ada nggih. Menggunakan sticky note nggih Kak, nggih, sebelahnya pensil itu tinggal diklik terus diketik mawon. Kakak mohon, halo Kak Fasilitator. Monggo Kak Mariati nggih, monggo. Mohon untuk yang pertanyaan ini di screenshot kemudian dikirim di grup.
Karena tulisannya yang nggih, dijambot siap. terlalu Oh, kecil. Kak. Ngapunten. Nah, di grup WA Mohon nggih Kak maaf. Maryadi nggih? Nggih, karena dijambot Siap. tulisannya terlalu kecil. Ya, nggih. Matur suwun. Di-scroll bisa Kak Maryadi di jambotnya itu. Tekan kontrol terus di-scroll kalau pakai mouse. Atau saya print screenshot-kan apa niki gitu. Oke. Bagaimana saya menuliskan proses mengikuti pembelajaran dari kapan dari mana? Iya. Ya kan dengan kan tarik jalan ke aku. Di Jambot itu sekali klik nggih Kak nggih. Klik tulis. Tapi kalau klik beberapa kali itu nanti baru terus sticky note-nya. Bagaimana saya Ya Pak Mar ya. Oke. Pas kan Mas berapa jam? Andalan punya. Belum balas kan bisa di sana dengan. Ayo kumpul.
Yang lain belum dong. Iya. Hal yang ada berikutnya lah yang
Iso. Terus kan ada jelung terus mati tapi kok pikir lupa. Tadi ya finish. Kita mau ngeras dah. Wah. Ya kita pulang. Dari ngopo ya?
tahun Mbak Us. Iya. Ada gitu.
Ya, nggih, berarti dari tadi itu saya ngomong masih mute nggih. Ya, 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 nggih. Terima kasih Kak. Kak Pasang nggih. Ya, ya. Nggih. Nah, ini dari Kak Isti, dulu sebelum saya mendapatkan pengetahuan baru akan refleksi. Ini rubrik penulisan refleksi yang saya lakukan adalah hanya sekedar curhat saja terkait apa yang saya pelajari, tidak menceritakan apa selanjutnya yang ingin saya gali atau ide baru apa yang nomor 4 selanjutnya sebenarnya saya hanya menggunakan penulis refleksi saja, bukan secara rubrik. Namun setelah saya melihat ada rubrik refleksi yang lebih memudahkan saya dalam refleksi, pembelajaran saya menggunakan rubrik tersebut dan mengkombinasi. Betul Kak. Kita ada rubrik itu menjadi acuan agar mempermudah ya Kak. Terima kasih kakak-kakak. Yang kedua ini bagaimana perasaan saya. Nah ini dari Kak Suhatina, peran saya selama menulis refleksi ini merasa tertantang untuk selalu mengetahui. Siap-siap, terima kasih Kak Suhatina. Yang muncul dalam pemikiran saya adalah mencari gagasan untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Terima kasih kakak-kakak sudah merefleksi, sudah menuliskan di Hikmah Jam ini ya, sudah menjawab semuanya. Bisa kita lanjutkan Kak ini modul kita ini ya. Mungkin untuk kita lanjutkan. Kita lanjutkan ini Kak nggih, tentang PPT-nya. Mari berbagi refleksi ya. Ini mengapa kita melakukan refleksi? Ya ini tadi Kakak sudah menjawab nggih Kak nggih. Yang dari awal tadi kita merefleksi itu untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan. Entah bisa pribadi, entah bisa peserta didiknya, entah bisa pembelajarannya Kak yang kita berikan kepada peserta didik. Seperti itu Kak. Mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Ya ini juga kakak tadi sudah menjawabnya di kolom chat dan sudah berbagi. Itu juga sudah Kak. Lanjut. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, satu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah ini ya Kak ya, refleksi kita sudah banyak sekali ya Kak ya. Kita mau menggunakan framework seperti yang Kak Widi tadi berbagi pengalamannya tadi. Lanjut, terima kasih kakak-kakak. Ini kita sudah di penghujung, sudah terima kasih ini artinya kita sudah selesai kakak di modul 1.1 ini. Adakah yang mau ditanyakan kakak-kakak atau kita berbagi lagi? Monggo bisa open mic kakak-kakak. Kalau tidak ada, kita akhiri kakak-kakak, kita berdoa sebenarnya untuk mengakhiri pembelajaran modul 1.1 ini dengan tidak ada suatu hal apapun dan bisa sampai selesai. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa, dipersilahkan. Ya, cukup. Kita bisa, saya izin tutup share screen ya Kak. Bisa open cam Kak. Kita foto bersama 2 kali ya. Kita foto biasa dulu lalu kita kayak bebas.
Namun kakak-kakak yang bisa open cam, silahkan open cam. Kita tunggu ya. Siap, harus pede Kak Isti. Jam terbang ditambahin ya. Enggak. Sebenarnya sudah pede Kak Isti. Untuk 1, 2, 3 kita foto bersama. Ya. Terima kasih sekali lagi Kak, kakak-kakak kita gaya bebas. Ya, bisa, siap, ya, siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kakak-kakak. Kita sudah di akhir, kita sudah selesai. Bila mana ada salah ada ucap dari saya mohon maaf. Dan bila mana kakak-kakak mau melanjutkan aktivitasnya, dipersilahkan kakak-kakak. Atau kita berdiskusi lagi, kita lanjutkan. Ini mohon untuk tutup rekaman ya Kak.